Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Promovendus Lady Frans Patina Sarani, NIM 13691018007 dengan judul disertasi Pemeriksaan Saksi dan Ahli di Pengadilan yang disiarkan secara langsung melalui media elektronik Senin 6 Desember 2021 dimulai. Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. M.J. Sapteno SH M.Hum, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas Hukum, Promotor, Kopromotor, dan penguji memasuki ruang ujian. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus Lady Frans Patina Sarani, di mana pada tanggal 1 Oktober 2020 seminar proposal, pada tanggal 1 November 2021 seminar hasil penelitian disertasi, pada tanggal 30 November 2021, ujian pra-promosi, dan pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor, Saudara Promovendus Lady Frans Patina Sarani, dibuka oleh Ketua Sidang. Ya, terima kasih, Saudara MC. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nya kita boleh menikmati napas kehidupan sampai pagi ini. Dan di hari ini kita akan mulai ujian terbuka untuk menguji Saudara Lady Patina Sarani yang selanjutnya akan dilaksanakan dan dipimpin oleh koordinator program studi. Dan hari ini luar biasa, saudara punya penguji eksternal, Profesor Musakir bisa hadir, Pak. Di saat ini beliau dari Universitas Hasanuddin Makassar, kebetulan Pak mantan wakil gubernur ini juga alumni S3 dari Universitas Hasanuddin Makassar. Karena itu saya persilakan Saudara Promovendus untuk mengambil tempat. Saudara Promovendus, apakah Saudara telah siap dan sehat secara fisik maupun rohani untuk mengikuti promosi ini? Ya, siap, Pak Rektor. Oleh karena itu, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka sidang terbuka ujian promosi doktor atas nama Saudara Lady Patina Sarani saya akan dibuka di hari ini.
Saya mempersilakan promotor untuk memperkenalkan Kompendus. Itu waktu 2 menit. Serahkan kepada kopromotor untuk memperkenalkan. Terima kasih. Daftar riwayat hidup, data pribadi, nama Lady Frans Patina Sarani, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Ambon 22 Juni 1964, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat HTW Kecil, Kecamatan Serimau, Kota Ambon, status menikah. Riwayat pendidikan SD Negeri 1 HTW Kecil Ambon, lulus tahun 1978, SMP Advent Wayame Ambon, lulus tahun 1981, SMA Negeri Gatiri, Ambon, lulus tahun 1984. S1 Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Kelabat Manado, lulus tahun 1988. Fakultas Teknik Pancasila Universitas Pancasila Jakarta, lulus tahun 2012. Fakultas Hukum Unpati, lulus tahun 2015. Fakultas Teknik UKIM Ambon, lulus tahun 2021. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unpati, lulus tahun 2018. Riwayat pekerjaan, akuntan, ahli teknik bangunan gedung media, penasihat hukum, advokat. Lain-lain, istri Yuliani Taner ST, anak 1 Ayu Brenda Patina Sarani SHMH, Shirley Tanamal SH, ST, dan Vincent Patina Sarani. Demikian. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memperkenalkan dulu penguji eksternal Profesor Dr. Musakir SHMH. Terima kasih Prof bisa hadir di tempat ini dalam kondisi pandemik ini. Terima kasih banyak atas kesediaan kehadirannya. Beliau lahir di Bontocini, begitu Pak ya, Bontocini, Jeneponto, 30 November tahun 1966. Pekerjaan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Ini pangkat golongan jabatan beliau sekarang adalah guru besar. Alamat kompleks perumahan dosen UNAS Blok A 1/8 Tamalandrea Makassar. Email dan macam-macam delpet saja, tapi riwayat pendidikan SD Negeri Panrang 1977 Jeneponto, SMP Negeri 1 Jeneponto 1981, SMA Negeri Jeneponto 1988, Sarjana Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 1989 Makassar, Magister Ilmu Hukum Program Bahasa Indonesia Universitas Gajah Mada 1996, Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2005 Makassar. Riwayat golongan CPNS 1990, PNS 1991, penata tingkat 1 1993, lektor 1995, penata tingkat 1 1997, pembina 4A 2000, pembina 4B 2004, pembina utama muda 4C 2006, dan pembina utama madya 4D 2009. Karya ilmiah saya tidak baca lagi karena karya ilmiahnya banyak sekali. Ada 31 karya ilmiah yang dibuat. Ini saja sampai tahun 2001, tapi sebelumnya itu ada banyak karya ilmiah. Dan luar biasa karya-karya beliau dan bisa hadir saat ini. Terima kasih Prof. Selanjutnya Saudara Promopendus, saya persilakan Saudara untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi Saudara yang hari ini sudah pada tahap terakhir dan dipresentasikan tidak lebih dari 15 menit. Kalau lebih cepat lebih baik. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat dan yang amat terpelajar Profesor Dr. M.J. Sapteno SHM Hum sebagai Rektor Universitas Patimura sekaligus sebagai penguji. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur ASW Retraubun MSc sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Patimura. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. R.J. Akwin SHM Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Profesor Dr. S.E.M. Nirahua SHM Hum sebagai Kaprodi Program Studi Doktor Ilmu Hukum sekaligus sebagai promotor. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Profesor Dr. Musakir SHMH sebagai penguji eksternal. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. JD Pasal Besi SHM Hum sebagai kopromotor sekaligus sebagai Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana Universitas Patimura. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. JK Matuana Kota SHM Hum sebagai kopromotor. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Profesor Dr. M. Cuanda SHMH sebagai penguji. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. A.I. Laturete SHMH sebagai penguji. Yang terhormat dan yang amat terpelajar penguji akademik Dr. Basra Latupono SHMH dan Dr. Hadibah Sakrawajo SHMH. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk mengizinkan saya menyampaikan disertasi dengan judul Pemeriksaan Saksi dan Ahli di Pengadilan yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik. Bab 1, latar belakang. Dasolen, Indonesia adalah negara hukum dan karena itu hukum harus ditegakkan sesuai dengan prinsip sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses pemeriksaan saksi dan ahli, antara saksi ahli yang belum diperiksa tidak boleh saling mengetahui materi pemeriksaan. Oleh karena telah diatur prosedural pemeriksaan saksi dan ahli bahwa hakim memanggil saksi dan ahli satu persatu ke dalam ruang sidang. Hal ini untuk menghindari saksi atau ahli yang belum diperiksa mengetahui materi pemeriksaan saksi atau ahli yang sementara diperiksa. Desain, akan tetapi dalam praktek pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan, di waktu sekarang ini sering disiarkan secara langsung oleh media elektronik, mengakibatkan saksi dan ahli yang belum diperiksa mengetahui materi pemeriksaan saksi atau ahli yang sementara diperiksa. Isu hukum, pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan yang disiarkan secara langsung telah mengabaikan prinsip pemeriksaan saksi maupun ahli di pengadilan. B. Rumusan masalah. 1. Apa hakikat pemeriksaan saksi dan ahli di persidangan? 2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan saksi dan ahli yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku? 3. Bagaimana akibat hukum dari pemeriksaan saksi atau ahli di pengadilan yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik terhadap prinsip hukum? C. Tujuan penelitian. D. Kegunaan penelitian. E. Orisinalitas penelitian. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Landasan teori. Teori penegak hukum sebagai grand teori, teori pembuktian sebagai middle teori, dan teori keadilan sebagai applied teori. B. Konsep pendukung. 1. Konsep saksi. 2. Konsep ahli. 3. Konsep pengadilan. D. Bagan kerangka pikir. Bagan kerangka pikir ini dirumuskan dengan mengambil uraian pada kerangka pikir yang di dalam kerangka pikir ini telah terurai dengan grand theory, middle theory, dan applied theory yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan yang disiarkan secara langsung melalui media elektronik dengan 3 masalah yang dikaji. Masalah pertama yaitu hakikat pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan yang disiarkan secara langsung melalui media elektronik yang terdiri atas 1. Prinsip hukum pemeriksaan saksi dan ahli. 2. Pengaturan hukum pemeriksaan saksi dan ahli. Masalah yang berikut, masalah yang kedua adalah pelaksanaan pemeriksaan saksi atau ahli di pengadilan yang terdiri dari 1. Pelaksanaan pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan. 2. Legalitas pemeriksaan saksi dan ahli yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik. Masalah yang ketiga, akibat hukum dari pemeriksaan saksi atau ahli di pengadilan yang disiarkan secara langsung melalui media elektronik terhadap prinsip hukum yang terdiri dari 1. Pergeseran prinsip hukum pemeriksaan saksi dan ahli. 2. Ketidakpastian penerapan prinsip hukum dalam pemeriksaan saksi atau ahli. Analisa terhadap seluruh kerangka pikir ini diselesaikan dengan menggunakan teori penegak hukum sebagai grand teori, teori pembuktian sebagai medial teori, dan teori keadilan sebagai applied teori. Berdasarkan itu diharapkan terwujudnya pemeriksaan saksi dan ahli yang dapat mewujudkan kebenaran di pengadilan. Bab 3. Metode penelitian. 1. Tipe penelitian. 2. Pendekatan masalah. 3. Sumber bahan hukum. 4. Teknik analisa dan bahan hukum. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hakikat pemeriksaan saksi dan ahli di persidangan. 1.
Prinsip pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan. Prinsip pemeriksaan saksi dan ahli adalah untuk mendapatkan keterangan dan saksi dan ahli untuk meyakinkan hakim agar tidak keliru memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Artinya dari hasil pemeriksaan saksi maupun ahli, hakim mendapat kebenaran substantif, bukan kebenaran manipulatif. 2. Pengaturan pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan. Dalam perkara pidana, pengaturan mengenai keterangan saksi dan ahli sebagian dari alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selain ketentuan sebagaimana disebutkan, terdapat pula berbagai ketentuan dalam perkara pidana yang mengatur tentang alat bukti. Sedangkan perkara perdata, keterangan saksi dan ahli sebagai bagian dari alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR atau 283 RBG dan juga di dalam pasal 154 HIR pasal 181 RBG. Sedangkan dalam perkara administrasi alat bukti diatur dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketentuan sebagaimana disebutkan menjadi dasar hukum yang melegalkan keberadaan keterangan saksi dan ahli sebagai bagian dari alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian untuk mencari suatu kebenaran material dalam perkara pidana dan tata usaha negara serta kebenaran formil dalam perkara perdata sehingga hakim tidak keliru dalam mengambil keputusan. B. Pemeriksaan saksi dan ahli yang disiarkan langsung melalui media elektronik. 1. Pelaksanaan pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik. Penyiaran secara langsung oleh media elektronik persidangan di pengadilan merupakan konsekuensi dari kemajuan ilmu dan teknologi. Namun penyiaran secara langsung oleh media elektronik dalam proses pemeriksaan saksi maupun ahli memungkinkan saksi atau ahli lain yang belum diperiksa mengetahui materi keterangan yang disampaikan melalui penonton acara pemeriksaan dimaksud, sehingga ketika giliran saksi maupun diminta keterangannya oleh hakim, maka saksi atau ahli dapat merubah keterangannya untuk memenangkan perkara satu pihak yang sementara diperiksa. Padahal terdapat prinsip hukum bahwa ketika pemeriksaan saksi atau ahli di pengadilan, maka saksi atau ahli yang lain tidak boleh mengetahui materi pemeriksaan, sehingga pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa saksi diperiksa secara tersendiri. Pasal 160 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa saksi di pengadilan, saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang. Pengaturan dimaksud diatur pula dalam pasal 144 ayat 1 HIR serta pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pengaturan prosedural dimaksud untuk mencegah saksi atau ahli yang sementara diperiksa oleh hakim dengan saksi atau ahli yang akan diperiksa saling mengetahui materi pemeriksaan sehingga mengantisipasi saksi maupun ahli dalam memberikan keterangan yang tidak benar. Oleh karena itu, penyiaran secara langsung oleh media elektronik dalam proses pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan sangat bertentangan dengan prinsip hukum pemeriksaan saksi atau ahli yang diatur dalam ketentuan sebagaimana disebutkan. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat pada tahun 1995, pernah penayangan jalan proses persidangan melalui korton televisi pada kasus O.J. Simpson yang didakwa membunuh mantan istrinya. Tindakan penayangan jalannya persidangan perkara dimaksud mengakibatkan komentar dan pembentukan opini publik bahwa O.J. Simpson bukan pelaku pembunuhan. Hal ini dimaksud mempengaruhi independensi hakim dalam membuat putusan sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Padahal berbagai bukti yang dihadirkan semua mengarah kepadanya. Maka setelah perkara dimaksud diputuskan, penyiaran di persidangan dilarang hingga sekarang. Di Inggris, bahkan untuk menjaga netralitas dan wibawa peradilan dibuat aturan Contempt of Court Act 1981 yang mengatur bahwa semua tindakan, ucapan, dan tulisan yang tidak menghormati hakim, baik yang dilakukan para pihak yang berperkara, penegak hukum, media, maupun hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai perbuatan Contempt of Court. 2. Legalitas pemeriksaan saksi dan ahli yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik. Jika diteliti dalam hukum acara pidana perdata, tata usaha negara tidak ada ketentuan yang merupakan dasar hukum tentang proses penyiaran pemeriksaan saksi dan ahli oleh media elektronik di ruang sidang. 3. Akibat hukum pemeriksaan saksi atau ahli yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik. 1. Terjadi pergeseran prinsip hukum pemeriksaan saksi dan ahli. 2. Terjadi ketidakpastian penerapan prinsip hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi atau ahli. 5. Bab kelima, penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Hakikat pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan adalah mencari kebenaran yang sebenar-benarnya dari saksi dan ahli terhadap suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan. Kebenaran yang sebenar-benarnya baik dalam bentuk kebenaran formil pada perkara perdata maupun kebenaran material dalam perkara pidana dan perkara tata usaha negara.
melalui proses pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan menambah keyakinan atau pengetahuan hakim agar tidak keliru memutuskan suatu perkara. Pemeriksaan saksi dan ahli yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik tidak sesuai dengan prinsip hukum. Pemeriksaan saksi dan ahli, yaitu saksi dan ahli yang belum diperiksa tidak boleh mengetahui keterangan dari saksi dan ahli yang sementara diperiksa. Oleh karenanya saat diadakan pemeriksaan saksi dan ahli, maka saksi dan ahli dipanggil seorang demi seorang ke dalam ruang sidang, serta saksi dan ahli diperiksa sendiri-sendiri. Saksi dan ahli selama sidang dilarang saling bercakap-cakap atau tidak boleh mempertemukan yang satu dengan yang lainnya sehingga saksi dan ahli memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bahkan penyiaran secara langsung oleh media elektronik, proses pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan tidak memiliki legalitas karena tidak memiliki dasar hukum. Akibat hukum dari pemeriksaan saksi atau ahli yang di pengadilan yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik, terjadi pergeseran prinsip pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan, sebab saksi dan ahli yang belum diperiksa akan mengetahui materi pemeriksaan dan pada gilirannya memberikan keterangan yang telah diubah, yang membuat hakim tidak mendapat kebenaran yang sebenar-benarnya sebagai dasar memutuskan suatu perkara, melainkan hakim mendapatkan kebenaran yang dibuat oleh saksi dan ahli. Bahkan fakta hukum yang terungkap di pengadilan cepat bergulir dan menyebar luas dalam masyarakat sehingga pihak-pihak tertentu dapat menghilangkan fakta hukum atau alat bukti. Selanjutnya proses penyiaran secara langsung, proses pemeriksaan saksi dan ahli oleh media elektronik mengakibatkan ketidakpastian penerapan prinsip hukum pemeriksaan saksi dan ahli. Saran, berdasarkan kesimpulan sebagaimana disebutkan, maka disarankan sebagai berikut. 1. Disarankan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Penyiaran Indonesia, jika sewaktu-waktu diperlukan peliputan siaran langsung di pengadilan sesuai ketentuan asas terbuka untuk umum, maka hendaknya membuat aturan yang tegas untuk proses penyiaran langsung jalannya persidangan di pengadilan, sehingga tidak serta-merta media bebas untuk menyiarkan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan termasuk penegakan prinsip hukum di dalamnya dan menghormati prinsip persidangan yang sedang berlangsung. 2. Disarankan kepada Mahkamah Agung untuk memiliki program dan media penyiaran tersendiri, sehingga jika dimungkinkan untuk mengadakan proses penyiaran persidangan di pengadilan secara langsung, maka akan lebih tertata dan lebih mengerti bagian-bagian mana dari proses persidangan di pengadilan yang perlu disiarkan dan di bagian mana yang tidak perlu disiarkan sesuai ketentuan-ketentuan dan termasuk penegakan prinsip hukum yang ada di dalamnya. 3. Disarankan kepada DPR dan pemerintah untuk menuangkan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana atau hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara yang melarang dilakukannya penyiaran secara langsung proses pemeriksaan saksi maupun ahli oleh media elektronik, memuat saksi bagi hakim atau ketua pengadilan yang memberikan izin penyiaran proses pemeriksaan saksi dan ahli. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya, saudara baca seperti baca pembelaan di pengadilan. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan dulu para promotor dan kopromotor serta penguji. Promotor Profesor Dr. SM Nirahua. Tapi sebelum ke promotor, di samping saya Profesor Dr. ASV Retraun. Beliau adalah Direktur Pasarjana. Di samping Profesor Nirahua, Dr. JD Pasal Besi, SHM Hum. Di samping Dr. Pasal Besi ada Dr. Wijen Matono Kota. Di samping kiri saya ini dekan, sudah tidak asing lagi, Pak Profesor Musakir, dan di samping Pak Profesor Musakir, Profesor Dr. Mary Tuanda, SHMH, dan di samping Ibu Profesor Mary Tuanda ada Dr. Naturete, SHMH. Karena Profesor Nirahua ini ada satu urusan penting, maka saya mempersilakan beliau untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih duluan. Lalu sesudah itu saya memberikan izin untuk bisa meninggalkan ruang sidang. Silakan, Prof. Terima kasih yang amat terpelajar, Profesor Dr. MJ Sapteno SHM Hum, selaku Rektor Universitas Patimura dan sekaligus sebagai
penguji dan pimpinan sidang ujian terbuka doktor hari ini. Yang terhormat yang amat terpelajar, Profesor Dr. Alex Aretraubun, Rektur Pascasarjana sebagai Wakil Ketua. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, Dr. Rory Jeff Akiwen, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Patimura, yang amat terpelajar. Yang amat terpelajar yang terhormat, Profesor Dr. Musakir, SH.M.H, penguji eksternal yang berasal dari Universitas Hasanuddin. Yang amat terpelajar, Dr. Fasal Besi, karena kondisi kesehatan maka beban itu dipindahkan kepada Dr. Fasal Besi selaku Wakil Direktur 1. Dan terhormat yang amat terpelajar, Ibu Dr. Jen Matuan Kota selaku kopromotor. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Mary Chwanda, SH.M.H, selaku penguji. Yang amat terpelajar, Dr. Doni Laturete, selaku penguji. Dan yang amat terpelajar adalah penguji akademik, Dr. Dibawajo dan Dr. Barsa Latupono. Terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Meskipun dalam ukuran manusia, saya memang tidak bisa melakukannya. Tetapi karena ini adalah tanggung jawab agar quorum sebagai promotor, maka saya sampaikan kepada saudara promovendus Lady Frans Patinasarani. Saudara mempergunakan teori penegakan hukum. Dan dari teori ini, saudara membedah dan apa yang memang saudara hasilkan sebagai bagian daripada gagasan saudara untuk disertasi ini menjadi lebih baik. Sebelum saudara menjawab, saya memang mengapresiasi saudara, ya, karena itu saya minta saudara menjelaskan cuma satu hal dan ditambahkan dengan gagasan atau novel tadi. Silakan saudara promovendus. Terima kasih yang terhormat dan yang amat terpelajar, Profesor Dr. S.M. Nirahua, SH.M.Hum, yang dapat kami jawab yang berhubungan dengan teori penegak hukum, bahwa Indonesia sebagai negara hukum, dan itu dituangkan di dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Makanya hukum harus ditegakkan. Jadi hukum harus ditegakkan di dalam termasuk di dalam prinsip hukum. Karena mengingat ada prinsip hukum yang dilanggar, makanya promovendus menggunakan teori penegak hukum untuk bagaimana agar Indonesia atau negara ini tetap berada dalam penegakan hukum atau berada dalam aturan-aturan hukum yang sementara berlaku. Demikian yang dapat dijelaskan. Atau noveli terkait dengan penegakan hukum itu apakah cuma pidana? Ya. Baik, yang dimaksudkan di sini adalah penegakan hukum di dalam, khususnya dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara.
Iya, memang jika Pak Rektor izinkan saya, karena Pak Dekan sudah memberikan surat tugas, nantinya hari Rabu saya harus ke Dobo. Karena itu saya hari ini ada di Siloam supaya bisa mengukur segala sesuatu. Oleh karena itu saya apresiasi saudara Promovendus ya. Saudara sudah bisa menjawab, saudara bisa ada di dalam promosi terbuka pada pagi ini. Terima kasih saudara Promovendus dan terima kasih atas kehadiran yang amat terpelajar Dr. Eti Sahubrua karena masih berkesempatan bisa hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak Rektor yang amat terpelajar Profesor Dr. MD Sapteno SAM Hum. Jika izinkan saya, bolehkah saya sudah izinkan Bapak dari awal. Bapak tidak dengar. Sebelum minta izin saya sudah kasih izin tadi. Oh, iya. Iya. Terima kasih Pak Rektor. Ini berkasnya sudah lengkap. Tinggal nilainya masuk saja dengan tentang Pak John. Ini. Iya, silakan Pak. Sudah boleh keluar. Ya. Mohon maaf tadi saya juga memperkenalkan dua penguji akademik yaitu Dr. Basra Latupono dan Dr. Adiba Syahra Wajo SMA. Saya pikir cewek-cewek cantik dari mana lagi dah. Iya. Selanjutnya sebelum kita ke penguji eksternal, saya persilakan kopromotor Dr. JD Pasal BC SHM untuk menyampaikan sanggahan dan pertanyaan. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Prof. MJ Sapteno, Prof. Alex Prabu sebagai Direktur Pasca Sarjana, yang amat terpelajar Prof. Musakil, penguji eksternal, Pak Dekan, Pak Dr. Roli, para penguji, Profesor Mary Chwanda dan Dr. Tony, serta penguji akademik masing-masing Dr. Basra dan Dr. Dibah. Serta co-promotor 2 Ibu Dr. Jane Maton Kota. Saudara Lady Franz, saya hanya minta ketegasan saudara terkait dengan penelitian bahwa apa yang saudara tulis ini sesuatu yang sifatnya dah solid. Aturan hukum bilang begitu. Tapi ketika pandemi, fakta dia berubah. Sidang bisa dilakukan secara terbuka online. Itu pada konsekuensinya semua orang bisa dengar, termasuk saksi dan saksi ahli. Apa pikiran saudara terhadap konsep-konsep perubahan ini dengan apa yang saudara tulis? Silakan. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, Dr. JD Pasal BC SHM yang dapat kami jelaskan di sini sebagai berikut. Apapun yang dilakukan meskipun itu ada pandemi COVID misalnya, yang saya bisa berkesimpulan bahwa karena Indonesia adalah negara hukum, maka kita ada dalam penegakan hukum. Itulah sebabnya kenapa saya mengambil teori menyangkut dengan penegakan hukum, karena selama itu masih berada, maka kita harus taat kepada prinsip atau kita taat kepada norma hukum yang berlaku, karena itulah yang menjadi payung kita bernegara. Dan bagi saya kalau misalnya itu diubah, maka barang tentu sudah harus berubah. Tetapi karena itu belum dirubah, maka saya tetap pada prinsip pemeriksaan saksi dan
ahli, meskipun COVID, saksi yang satu dengan saksi yang lain, saat diperiksa, saksi yang belum diperiksa tidak boleh mendengar kesaksian saksi yang sementara diperiksa. Demikian yang dapat saya jawab. Jadi tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Ya, terima kasih Dr. Pasal Besi. Selanjutnya Dr. J. Matonokota. Silakan. Baik, terima kasih. Yang amat terpelajar, Prof. MJ Sapteno selaku rektor, sekaligus selaku pimpinan sidang, dan juga selaku penguji. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Petra Ubun selaku Direktur Pasca, Dr. Wen yang amat terpelajar selaku Dekan, Prof. Musakir selaku penguji eksternal yang amat terpelajar, Prof. Mirahwa yang sudah keluar, Prof. Mary Chwanda selaku penguji, Dr. Laturete juga selaku penguji, Dr. Pasal Besi selaku co-promotor, dan penguji akademik, Dr. Hatiba Wajo dan Dr. Barsah Latupono. Saudara Promovendus, saya akan bertanya terkait dengan apa sebenarnya, kalau kita lihat di dalam KUHP maupun di dalam peraturan, misalnya terkait dengan kekuasaan kehakiman, bahwa suatu persidangan itu terbuka untuk umum. Menurut Promovendus, apa sebenarnya makna dari persidangan yang terbuka untuk umum itu? Apakah juga termasuk di dalamnya penyiaran secara langsung? Itu juga maksud di dalam makna dari persidangan yang terbuka untuk umum. Silakan. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, Dr. J.K. Matuanakota, SIM PUM, yang dapat kami jawab adalah bahwa memang benar di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur menyangkut dengan asas terbuka untuk umum. Tetapi asas terbuka untuk umum ini juga dijelaskan di sana bahwa kecuali ada hal lain yang diatur oleh undang-undang. Dalam pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan, kita tahu bahwa itu pun menggunakan asas terbuka untuk umum. Kenapa menggunakan asas terbuka untuk umum? Karena pada saat pemeriksaan saksi dan ahli, hakim tidak serta-merta menyuruh orang yang ada di dalam ruang pengadilan untuk keluar. Tetapi mereka tetap ada. Tetapi yang menjadi prinsip adalah saksi yang belum diperiksa itu tidak boleh mendengar keterangan saksi yang sementara diperiksa. Jadi terbuka untuk umum tetap, tapi khusus untuk acara pemeriksaan saksi dan ahli, maka saksi yang belum diperiksa tidak boleh mendengar keterangan saksi yang sementara diperiksa. Demikian yang dapat kami jawab. Iya, bagaimana halnya dengan karena memang di dalam tulisan ini juga terkait dengan perkara pidana, juga perdata dan tuntun. Nah, bagaimana halnya dengan pemetaan perkara perdata? Apakah bisa saksi ya di dalam perkara perdata itu juga pemeriksaannya itu bersama-sama ataukah sendiri-sendiri seperti di dalam KUHP? Silakan. Terima kasih yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. J.K. Matuanakota SIM. Yang dapat saya jelaskan adalah memang benar. Jadi tujuan daripada persidangan dalam hal pemeriksaan saksi adalah mencari kebenaran, untuk menguatkan, untuk mendapatkan kebenaran. Kalau misalnya di dalam jadi sama untuk mencari kebenaran perdata maupun pidana,
Cuma kalau di perdata sifatnya berbeda, yaitu mencari kebenaran formil, sedangkan kalau di pidana dia mencari kebenaran material. Nah, kenapa dibilang kebenaran formil? Karena biasanya yang ada itu bukti atau surat-surat itu berupa bagian, ya, yang disusun berupa gugatan, dan yang surat-surat itu kita cari pembenarannya, maka dibilang itu formil. Begitupun juga dengan bukti, alat bukti disebutkan di dalam perdata, alat bukti saksi itu bagian kedua. Kalau di pertama itu dia menyebutkan di sana menyangkut dengan surat-surat. Berbeda dengan yang di sifatnya material di pidana. Karena persoalannya yang diambil adalah surat dakwaan. Dia langsung menuju kepada material, kepada tuntutan terhadap apa yang dia langgar, misalnya. Itulah sebabnya, dan dia punya bukti saksi adalah, dia punya alat bukti saksi merupakan bagian yang pertama. Nah, sehingga di sana dapat dijelaskan bahwa kedua ini berbeda. Kedua ini berbeda, tapi pada prinsipnya untuk mencari kebenaran, ya, untuk mencari kebenaran dari perkara perdata misalnya, maka harus menghadirkan saksi untuk membenarkan surat-surat atau bukti-bukti yang ia bawa. Nah, jadi tetap ada pemeriksaan saksi. Di pidana ada pemeriksaan saksi, di perdata juga ada pemeriksaan saksi. Dan proses pemeriksaan saksi ini sama, yaitu bahwa hakim memanggil saksi satu persatu masuk ke dalam ruang sidang, dan sementara yang lain memberikan keterangan, saksi yang lain tidak boleh mendengarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih. Yang tadi waktu yang diberikan itu 55 menit. Tapi untuk penguji eksternal, saya kasih waktu panjang, jadi siap-siap. Karena beliau datang capek-capek dari Makassar ke sini, bukan untuk sekedar kasih satu pertanyaan, banyak pertanyaan. Siap. Jadi waktunya panjang, Prof, tapi tidak selama-lamanya. Silakan Prof. Musyakir untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Bapak Rektor selaku pimpinan sidang promosi, Direktur Pasca Sarjana, tim promotor, tim penguji, dan penguji akademik yang saya hormati, saya banggakan. Saudara Promovendus, sekalipun Pak Rektor memberikan kesempatan yang banyak kepada saya, tapi saya tetap akan menyesuaikan. Pimpinan sidang promosi doktor dan tim penguji yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan dan rasa bangga kami kepada Bapak Rektor, pimpinan Pasca Sarjana, Bapak Dekan, Fakultas Hukum, yang sudah berkenan mengundang saya untuk menjadi penguji eksternal di program Pasca Sarjana Universitas Patibura. Ini merupakan kehormatan bagi saya bisa duduk bersama-sama dengan Pak Rektor sebagai penguji. Yang kedua, kami juga merasa bangga karena kami bisa Pak Rektor ketemu lagi dengan saudara-saudara saya, terutama di depan saya ada yang amat terpelajar Dr. Eti Sahubrua, SHMH. Jadi Pak Rektor, secara informasi kami sudah ditraktir makan malam tadi malam oleh Pak Eti. Sayang Pak Rektor tidak diundang Pak Eti. Baik, Saudara Promovendus, saya baru bisa memahami kenapa Promovendus ini mempersoalkan saksi dan saksi ahli. Itu setelah saya membaca riwayat hidup. Karena Promovendus ini
bisa menjadi saksi ahli di bidang ekonomi, bisa menjadi saksi ahli di bidang teknik, dan bisa menjadi saksi ahli di bidang hukum. Tekniknya lagi, S1-nya 2 kali. Jadi beliau ini saya baca di riwayat hidup beliau, Profendus ini S1-nya 4. Sarjana teknik 2 kali, kemudian sarjana ekonomi, dan sarjana hukum. Lalu profesi beliau ini juga konflik. Pertama sebagai akuntan, yang kedua sebagai lawyer, sebagai advokat. Jadi pantas mempersoalkan tentang saksi ahli. Ini. Terlepas dari prinsip-prinsip dan asas-asas yang Profendus bahas di dalam disertasi ini. Saudara Profendus, saya mengapresiasi dalam kitab disertasi ini karena apa? Profendus ini mampu melihat celah. Sekalipun celahnya itu sedikit, tetapi ini manfaatnya luar biasa. Celahnya itu karena Profendus ini mampu melihat ada satu prinsip di dalam pelaksanaan peradilan tentang pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Yang di dalam proses peradilan yang dikemukakan dalam disertasi ini itu hampir tidak lagi dilaksanakan oleh hakim. Padahal ini sangat merusak asas objektivitas. Bukankah pengadilan itu bersidang untuk keadilan? Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Profendus ini, itu melanggar asas objektivitas. Itu yang saya maksud bahwa Profendus ini bisa melihat celah yang manfaatnya luar biasa. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Profendus dan tolong dijawab, tidak usah panjang-panjang. Saya butuh jawaban singkat. Ya. Saya ulangi pertanyaan saya pada ujian tertutup. Bahwa di dalam persidangan, itu hampir semua pengadilan itu menggunakan pengeras suara, seperti yang kita pakai sekarang ini. Di dalam sidang-sidang tertentu, terutama yang menarik perhatian masyarakat. Nah, di situ juga pada saat pemeriksaan saksi maupun saksi ahli, itu juga menggunakan pengeras suara. Sehingga, kalaupun saksi yang satu maupun saksi ahli yang lain diminta di luar ruang sidang, karena menggunakan pengeras suara, maka tetap itu terdengar. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Profendus adalah, apakah ini termasuk dalam suatu kegiatan yang menurut hasil penelitian Profendus adalah termasuk dalam penyiaran secara langsung pemeriksaan saksi dan ahli? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu termasuk, maka saya minta Profendus memberitahu kita semua di sini apa solusinya. Silakan. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, Profesor Dr. Musakir, SHMH. Maknanya sama, dalam pengertian bahwa saat saksi yang satu diperiksa, saksi yang belum diperiksa tidak boleh mendengar keterangan saksi yang sementara diperiksa. Makanya pengeras suara ada. Tetapi saya sarankan pada saat saksi sementara diperiksa, pengeras suara itu dapat dimatikan. Sehingga saksi yang di luar sidang tidak bisa mendengar apa yang sementara ditanyakan hakim kepada saksi yang sementara diperiksa. Demikian. Baik. Jawabannya tepat. Jadi siaran langsung untuk proses persidangan itu tidak dilarang kecuali dalam pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Kemudian yang kedua, dan
Saya pikir ini adalah pertanyaan yang umum dalam setiap ujian doktor, di mana penguji selalu mempertanyakan apa yang baru dalam disertasi ini. Apa yang menjadi novelty dalam disertasi ini. Karena novelty inilah yang mengantarkan saudara nanti menjadi seorang doktor dalam bidang ilmu. Novelty itu bisa menciptakan temuan baru atau teori yang baru, bisa juga memperkuat teori yang ada, atau bisa juga membantah teori yang ada dengan argumentasi yang logis. Nah, saya minta Saudara Promovendus menyampaikan kepada kita semua apa yang menjadi novelty dalam kitab disertasi. Silakan. Terima kasih. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, Profesor Dr. Musakir SH.MH, yang dapat saya jawab, yaitu novelty dalam penulisan saya adalah mengembalikan pemeriksaan saksi dan ahli pada prinsip pemeriksaan saksi dan ahli sesuai dengan undang-undang hukum acara, perdata pidana maupun tata usaha negara. Demikian. Ya, jadi novelty dalam disertasi ini adalah mau mengembalikan teori yang hilang pada saat pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Seperti itu ya, Saudara Promovendus. Benar, Pak. Baik. Kalau begitu, mohon izin Bapak Rektor, kalau saya menyampaikan bahwa Saudara Promovendus pada hari ini layak menjadi seorang dokter. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Rektor selaku pimpinan sidang promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Musakir. Walaupun pernyataan itu sudah ada, tapi pertanyaan-pertanyaan masih banyak. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Mary Joanda SH.MH untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Prof. Terima kasih. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Rektor Universitas Patimura, Profesor Sapteno SH.MHum, sebagai pimpinan sidang sekaligus sebagai penguji. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Profesor Dr. A. Retraubun, sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Patimura. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Dr. R. Akiwan SH.MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Yang saya hormati Profesor Dr. Musakir SH.MH, sebagai penguji eksternal. Selamat datang di Kota Ambon, Prof. Prof ini juga mantan dosen saya bersama Dr. Saburua pada saat mengikuti pendidikan S3 di Makassar. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Dr. JD Pasal Besi SH.MH sebagai kopromotor, Dr. J. Matuan Kota sebagai kopromotor, dan saya hormati dan amat terpelajar Dr. AI Laturete sebagai penguji akademik, Dr. Basra Latupono, dan Dr. Diba Wajo yang saya hormati. Saudara Promovendus, pertama-tama saya berikan apresiasi bagi saudara atas semangat dan perjuangan saudara. Saudara bisa meraih gelar akademik doktor di bidang hukum. Selamat saudara. Tetapi pada kesempatan ini, saya diberikan kesempatan juga untuk bertanya. Ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertama, dikenal beberapa asas di dalam hukum acara perdata. Ya, di antaranya itu adalah asas terbuka yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Apabila dikaitkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan yang disiarkan secara langsung melalui media elektronik, apakah menurut saudara Promovendus yang dimaksudkan dengan asas terbuka sama dengan pemeriksaan saksi ahli dengan siaran langsung melalui media elektronik? Itu pertama. Yang kedua, apakah dapat dikatakan terjadi pergeseran, ya, pergeseran pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan itu merupakan perkembangan di bidang hukum acara,
Silakan. Terima kasih. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, Profesor Dr. M. Juanda SH MH. Yang dapat saya jawab adalah apakah menyangkut dengan asas terbuka untuk umum. Jadi asas terbuka untuk umum ini diberlakukan bagi perdata yang sama dalam pertanyaan dengan pidana. Tetapi khusus untuk pemeriksaan saksi dan ahli, dikatakan di sana bahwa ada ketentuan lain untuk itu, bahwa pada saat saksi yang satu diperiksa, saksi yang lain tidak boleh mendengar materi pemeriksaan saksi yang sementara diperiksa. Sedangkan apakah terjadi pergeseran? Yang dapat saya jawab bahwa ini bukan cuma pergeseran, tapi pertentangan. Kenapa pertentangan? Karena harusnya prinsip dalam pemeriksaan saksi dan ahli itu, saksi yang satu dan saksi yang lain tidak boleh untuk mengetahui keterangan yang sementara diberikan. Tetapi dengan adanya penyiaran langsung, maka sudah barang tentu saksi yang belum diperiksa melihat dan mendengar keterangan yang diberikan oleh saksi yang sementara diperiksa. Itulah sebabnya hal ini sangat bertentangan, khusus menyangkut bagian daripada pemeriksaan saksi dan ahli dalam hukum acara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mary Juanda. Selanjutnya saya persilakan Dr. AI Laturete SHMH untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Rektor sebagai pimpinan sidang. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. MJ Sapteno SHM Hum selaku Rektor dan sekaligus sebagai penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur ASW Retra Ubun MST selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Patimura. Yang terhormat dan amat terpelajar Dr. RJ AGWN SHM Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Unpati. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Muzakir SHM Hum selaku penguji eksternal. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Mirahua selaku Ketua Program Studi S3. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Mary Juanda selaku penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Dr. JD Pasal Besi Hum sebagai kopromotor, dan yang amat terhormat dan terpelajar Dr. JK Matuan Kota SHM Hum selaku kopromotor, dan yang terhormat dan amat terpelajar Komisi Penguji Akademik Dr. Barsah dan Dr. Ibah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat bagi Promovendus karena hari ini Promovendus bisa berdiri di depan semua orang untuk bisa membuktikan bahwa saudara Promovendus layak untuk mempresentasikan apa yang diteliti. Banyak hal yang sudah disampaikan, tapi saya juga ingin bertanya kepada Promovendus terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan saksi dan ahli yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Walaupun kita sadari seperti tadi beberapa pertanyaan terkait dengan asas terbuka untuk umum yang diatur di dalam pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian Promovendus,
Promovendus melihat akibat hukum dari pemeriksaan saksi dan ahli di pengadilan ada tidak yang dilakukan secara langsung oleh media elektronik yang terkait dengan prinsip hukum itu. Dan yang terakhir, mohon maaf, yang terakhir, saudara dalam metode penelitian, saudara mengangkat salah satunya adalah pendekatan studi perbandingan komparatif, studi komparatif. Dari yang Promovendus lihat, adakah perbedaan antara sistem yang berlaku di Indonesia dengan negara yang Promovendus menggunakan, Amerika kalau tidak salah Promovendus menggunakan sebagai pembandung terkait dengan masalah penyiaran secara langsung melalui media elektronik. Terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, Dr. A.I. Laturote, SIMH sebagai penguji, yang dapat kami jelaskan menyangkut dengan akibat hukum. Ya, akibat hukum dari penyiaran langsung pada saat pemeriksaan saksi itu banyak yang sudah saya jelaskan. Tetapi pada intinya disebutkan di sana bahwa bisa saja ada terjadi independensi hakim terhadap satu keputusan. Itu sepertinya tidak ada. Kemudian berdampak bagi misalnya dalam undang-undang penyiaran ada pada waktu-waktu tertentu harus disiarkan siaran-siaran yang sudah ditentukan pada jam-jam tertentu. Tetapi pada waktu proses sidang bisa saja jam-jam tertentu itu dimasuki oleh proses sidang yang menghalangi akhirnya jam-jam tayang yang harusnya misalnya jam tayang untuk anak-anak misalnya, maka itu menjadi satu hal yang bergeser, ya, bergeser. Dan juga dapat disebutkan dalam hal lain bahwa hal-hal inilah yang kami sarankan kepada DPR atau pemerintah atau kepada Mahkamah Agung, juga kepada hakim agar bisa dihilangkan. Sehingga kalau saat penyiaran itu berlangsung, paling tidak mesti ada ketentuan-ketentuan yang terjadi sehingga tidak melanggar prinsip terhadap pemeriksaan saksi dan ahli. Karena akan mengakibatkan ketidakpastian misalnya dalam penerapan hukum pemeriksaan dan saksi dan ahli. Ataupun juga hal-hal lain akibat daripada adanya pemeriksaan saksi dan ahli disiarkan di dalam pengadilan, maka berakibat pada hukum atau prinsip yang mana kita mengabaikannya. Yang barang tentu hal itu ada, tapi diabaikan menjadi ada. Kemudian pertanyaan berikut menyangkut dengan studi perbandingan perbedaan. Yang saya bawa di sana menyangkut dengan negara Inggris dan juga negara Amerika. Memang kita tahu bahwa sistem hukum kita berbeda dengan kedua negara ini. Karena yang kita kenal luas yaitu ada civil law ataupun ada common law. Tetapi yang kita tahu juga bahwa Indonesia pun sudah menyerap, ya, secara tidak langsung menyerap kedua sistem ini. Yang saya bisa buktikan dengan contoh misalnya ada jurisprudensi yang dipakai, ya, untuk menjadi ketentuan satu penetapan. Kemudian kalau misalnya menyangkut dengan sistem hukum ini berbeda, tetapi yang kita cari adalah kebenaran, ya, yang kita cari adalah kebenaran substantif itu. Sehingga karena yang kita cari kebenaran, maka apapun itu yang terjadi, pemeriksaan saksi dan ahli itu tidak boleh dipengaruhi, ya, paling tidak boleh dipengaruhi oleh saksi yang sudah diperiksa. Karena apa? Karena bisa saja dia
pada saat mendengar keterangan itu, dia bisa mengubah keterangannya, ataupun ada hal-hal baru yang dimunculkan yang merasa bahwa dia adalah bisa menjadi hal-hal yang menuju pada terdakwa atau yang lainnya, dia bisa menghilang, ya, atau barang bukti dihilangkan dan sebagainya. Jadi prinsipnya adalah apapun yang kita cari adalah kebenaran. Itulah sebabnya di negara Inggris maupun Amerika, karena kebenaran itu dicari dan independensi hakim itu harus dijaga, itulah sebabnya tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang disiarkan yang nantinya berakibat ke dalam pengadilan misalnya. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih Pak Rektor. Dr. A.I. Laturete. Selanjutnya saya persilakan Dr. R.J. Akwin, SHM Hum sebagai penguji. Ya, terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. M.J. Sapteno, SHM Hum selaku rektor dan juga penguji di saat ini dan pimpinan sidang. Direktur Pasca, tim promotor, tim penguji eksternal Profesor Dr. Musakir, ini juga dosen saya waktu di Unhas, dan penguji akademik. Saudara Promovendus, sebelum pandemi COVID-19, soal disiarkan secara dengan media elektronik ini kan pernah terjadi. Saya tidak tahu dalam menyusun disertasi terlintas atau tidak. Kita pernah mendengar keterangan saksi dari Profesor Dr. B.J. Habibie dari Jerman. Itu disiarkan langsung melalui media elektronik televisi. Nah, di situ pertentangan ada. Baik oleh dalam dunia hukum, terutama hukum acara. Nah, jadi ini hanya masukan, informasi saya sampaikan. Pagi ini baru saya teringat bahwa itu menjadi bukan masalah, tapi perdebatan bolehkah Profesor Habibie memberikan keterangan dari Jerman, dan itu dibolehkan. Dan kita nonton sama-sama saat itu. Nah, tetapi yang saya akan, sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Rektor, Pak Direktur Pasca, Pak Asdir, tim promotor, karena hari ini Bapak Ibu sekalian, Fakultas Hukum sudah meluluskan atau memberikan gelar doktor ke-14. Dr. Len ini yang ke-14. Dan Prodi Hukum cukup membanggakan untuk program doktornya, Prof. Musakir, kita sudah ke-14. Pertanyaan saya bukan soal Profesor Habibie, tetapi dalam penjelasan di disertasi Anda sampaikan bahwa dalam uraian dibilang keterangan ahli itu bisa diminta, kan tidak wajib. Ya, dalam perkara perdata ya, tidak wajib. Nah, saya pernah temui kasus pada saat hakim merasa bahwa keterangan ahli, ada dua saksi ahli yang harus hadir. Tetapi pada saat hakim merasa bahwa cukup satu, langsung hakim menyampaikan cukup aja ini. Menurut saudara, saya tahu saudara advokat. Saudara ingin menghadirkan dua saksi untuk menguatkan dalil atau menguatkan pembelaan saudara. Tetapi hakim hanya memutus saat itu bahwa kita cukup satu saksi. Apakah tidak wajib ini menurut Promovendus perlu diwajibkan atau bagaimana menurut Promovendus? Silakan. Terima kasih. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, Dr. R.J. Akwin, SHM Hum. Yang dapat saya jawab adalah sebagai berikut. Memang pada saat Pak Habibie mengadakan telekonferensi itu dikecam. Tapi karena kondisi fisiknya pada waktu itu, maka dengan alasan itu dapat diterima. Tapi sebenarnya tidak boleh. Tetapi yang sekarang ini bisa. Kenapa bisa? Karena ada Perma nomor 1. Perma nomor 1 mengatur menyangkut dengan
pengadilan yang bisa disiarkan oleh media elektronik. Dan itu bisa dibolehkan. Tetapi dalam Perma nomor 1 itu di dalam pasal 20 dinyatakan di situ bahwa untuk pemeriksaan saksi dikatakan di sana bahwa harus ada komitmen antara dua pihak. Sehingga kalau seumpama dua pihak ini tidak memiliki komitmen, maka itu tidak bisa dilaksanakan. Khusus untuk Perma nomor 4 menyangkut dengan pemeriksaan yang bisa dibolehkan oleh media elektronik khususnya perkara pidana. Di dalam pasal 11 dikatakan di sana bahwa pemeriksaan saksi dan ahli dikembalikan kepada hukum acara. Nah, jadi kira-kira itu dia punya ketentuan-ketentuan, Pak. Lalu kemudian jika hakim di perkara perdata bisa dihadirkan saksi ahli. Karena kalau di perkara perdata disebutkan di sana bahwa alat bukti hanya disebutkan saksi, tidak ada ahli. Tetapi di dalam pasal yang lain disebutkan di sana bahwa jika hakim menghendaki lain. Jadi jika hakim menghendaki lain, hakim dapat menunjuk atau menghadirkan saksi ahli. Nah, jadi saya misalnya saksi menunjuk saksi ahli, umpamanya kita bawa 2, 3, tapi kalau hakim bilang hanya 1 dalam ketentuan, maka kita tetap berpegang pada ketentuan hanya 1. Ya, kalau dikaitkan dengan teori penegakan hukum, itu bisa diterima atau tidak promovendus. Penegakan hukum kan tetap harus sesuai dengan apakah pada saat hakim mengatakan bahwa cukup, apakah bisa memberikan rasa keadilan dalam memutuskan perkara yang sebetulnya oleh lawyer atau advokat ini belum cukup, kita harus tambah. Menurut promovendus gimana? Ya, karena ini dalam kekuasaan kehakiman hal itu diatur, Pak. Kemudian di dalam RBG atau HIR itu pun diatur menyangkut yang khusus perdata. Nah, jadi perdata ini menyangkut dengan ahli, itu memang wewenang hakim sepenuhnya. Dari berapapun yang dia mau tunjuk atau berapapun yang dia mau menghendaki, nah, itu yang dikehendakinya. Kalau pertanyaan apakah adil? Karena mungkin tidak merasa adil. Saya balik lagi ke teori saya menyangkut dengan teori penegakan hukum. Maka di situ bisa dikatakan bahwa kita bisa menegakkan hukum ataupun dengan teori keadilan bahwa itu bisa bilang adil karena ketentuannya sudah mengatur yang demikian. Iya, promovendus, terakhir saya mau sampaikan bahwa promovendus ini bukan lawyer, tapi akademisi lagi diuji akademis sebagai seorang dokter. Boleh berpendapat lain bahwa itu tidak sependapat sekalipun aturan seperti itu misalnya. Kan dokter melahirkan pikiran-pikiran baru, enggak ada masalah promovendus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dr. R.J. Akuen. Masih ada penanya lagi 4 orang. Tapi Profesor Arief Fitraun minta heads up karena bukan bidangnya. Kecuali masalah bidang perikanan dan kelautan baru dia boleh jadi saksi ahli bidang perikanan dan kelautan. Selanjutnya saya persilakan penguji akademik. Yang pertama Dr. Barsalatupono SHMH. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat dan terpelajar Profesor Dr. MJ Sapteno SHM selaku rektor dan sekaligus sebagai ketua sidang. Profesor Dr. Insinyur Retraubun MSc selaku Direktur Pascasarjana Universitas Patimura. Dr. R.J. Akuen SHM selaku Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus sebagai penguji. Yang saya hormati Profesor Dr. SM Nirahua SHM selaku Koordinator Program Studi Doktor yang sudah meninggalkan sidang karena kondisi kesehatan. Dr. JD Pasal Besi SHM selaku Kopromotor. Dr. JK Matuan Kota SHM selaku Kopromotor. Dan yang saya hormati penguji eksternal Profesor Dr. Muzakir SHMS. Profesor Dr. M. Juanda SHMH,
Dr. R.J. Akian SH MHum dan Dr. A.I. Laturete SH MH selaku penguji dan Dr. Hadi Bawajo SH MH. Saudara Promopendus, sudah banyak yang ditanyakan dan didiskusikan dengan saudara, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan kembali bersama saudara terkait dengan kondisi kita sekarang, di mana kondisi COVID sekarang ini, maka ada kebijakan pemerintah untuk dilakukan pembatasan supaya jangan terjadi kerumunan yang banyak itu yang menyebabkan berkembangnya virus ini. Ini pun diberlakukan di ruang sidang. Sehingga perlu di dalam persidangan itu dilakukan juga secara online. Hal ini terkait dengan yang saudara tulis terkait pemeriksaan saksi maupun dengan ahli. Juga harus dilakukan melalui media online. Namun, masyarakat itu harus tetap tahu terkait dengan informasi dalam proses pemeriksaan sidang yang dilakukan dengan agenda pemeriksaan saksi maupun ahli ini. Bagaimana pandangan saudara terkait hal ini? Terima kasih. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, penguji akademik Dr. Basrah Latupono SH MH. Yang dapat saya jawab bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun itu yang diatur, biarlah kita mengikuti agar kita bisa hidup dengan aman, kita bisa hidup dengan tidak ada bentrokan antara satu dan yang lain. Dan pada saat itu diundangkan, maka dianggap bahwa semua sudah harus tahu. Sehingga tidak ada celah bagi kita untuk melanggar prinsip yang sudah ada atau yang telah ditetapkan, meskipun itu masalah COVID misalnya. Karena apa? Karena prinsip itu belum dirubah, masih tetap. Hukum acara itu sama, masih ada. Itulah sebabnya tadi Pak Lori tanya menyangkut dengan ada pemeriksaan saksi dari luar ke luar ruang sidang, umpama Pak Habibie yang bisa terjadi sekarang, yaitu bisa tapi tidak disiarkan secara langsung. Bisa tapi dia tidak disiarkan secara langsung sehingga saksi yang lain yang belum diperiksa mendengar keterangannya. Jadi dia hanya langsung dengan pengadilan. Jadi tidak serta-merta itu harus disiarkan. Khusus untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Itulah sebabnya selama prinsip ini ada dan belum dirubah, maka saya tetap mempertahankan prinsip ini bahwa meskipun itu COVID, maka tetap prinsip pemeriksaan saksi dan ahli ini dalam hal satu dengan yang lain tidak boleh saling mendengarkan, itu harus tetap ada. Itu harus tetap ada. Sedangkan asas terbuka untuk umum itu tetap. Karena di selain pemeriksaan saksi dan ahli, ada hal-hal yang lain, tahapan-tahapan yang lain yang bisa diikuti secara umum. Karena itu tidak diatur. Tetapi khusus untuk prinsip, khusus untuk pemeriksaan saksi dan ahli, di situ ada prinsipnya. Demikian yang bisa saya jawabkan. Ya, satu lagi Pak Promopendus terkait dengan yang tadi saudara katakan bahwa penyiaran itu memang ada dilakukan secara langsung tetapi dibatasi. Yang mau saya klarifikasi kembali terkait dengan penyiaran secara langsung tadi melalui media elektronik terkait pemeriksaan saksi dan ahli ini, apakah ini juga dia merupakan wujud dari asas persidangan terbuka untuk umum? Coba bisa saudara jelaskan? Terima kasih. Jadi persidangan terbuka untuk umum itu tetap. Jadi asasnya tetap, dia tidak berubah. Saat pemeriksaan saksi pun, itu dia tetap pada prinsip terbuka untuk umum. Karena apa? Hakim tidak serta-merta menyuruh yang di dalam ruang sidang untuk keluar. Atau tidak boleh mendengar, tidak. Semuanya terbuka dan semuanya bisa disaksikan. Malah semua dapat mendengar apa yang diucapkan oleh saksi pada saat dia memberikan keterangan.
Tetapi ini khususnya bagi saksi yang belum diperiksa. Bagi saksi yang belum pernah diperiksa, dia tidak boleh mendengar pemeriksaan saksi yang sementara diperiksa. Jadi asas terbuka umum, yang terbuka untuk umum ini tetap, semuanya tetap berjalan. Tetapi khusus untuk pemeriksaan saksi, ada aturan tersendiri bahwa saksi yang diperiksa, saksi yang belum diperiksa tidak boleh mendengar keterangan saksi yang sementara diperiksa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya cukup. Terima kasih Dr. Basra Tupono. Yang berikut saya persilakan Dr. Hadiba Syahra Wajo SHMH untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya. Silakan. Ya, terima kasih Ketua Sidang. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Profesor Dr. MJ Sapteno SHM sebagai Rektor Universitas Patimura, sekaligus Ketua Sidang. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Direktur Pasca Sarjana Universitas Patimura, Profesor Dr. Aret Traubun, MSc. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Dr. RJ Akiwen, SHM sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Komisi Promotor dan Co-Promotor, Dr. JD Pasalbesi SHM Dr. JK Matuana Kota SHM dan Profesor Dr. SM Nirahua SHM dan yang saya hormati dan yang amat terpelajar, Profesor Dr. Musakir SHMS selaku penguji eksternal, serta para penguji, Profesor Dr. Mi Juanda SHMH dan Dr. AI Laturite SHMH, serta Dr. Barja Latupono selaku penguji akademik. Saudara Promovendus, hanya satu pertanyaan dari saya. Jika proses pemeriksaan saksi dan ahli disiarkan secara langsung oleh media, maka menurut saudara, hal ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip hukum pemeriksaan saksi dan ahli. Yang ingin saya tanyakan, apa fungsi dari prinsip hukum dan apakah norma sama dengan prinsip hukum? Silakan. Terima kasih. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, penguji akademik, Dr. Hadiba Sakrawajo SHMH. Yang dapat saya jawab adalah prinsip hukum dan norma hukum itu berbeda. Karena prinsip hukum adalah dasar pembentukan norma dan sifatnya abstrak. Sedangkan kalau norma itu kita sudah bicara menyangkut dengan konkretnya. Kita berbicara menyangkut dengan peraturan hukum yang ada. Makanya tidak sama. Tetapi keduanya ini saling mendukung karena hadirnya norma berdasarkan prinsip, berdasarkan asas. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Dr. Hadiba Bajo. Yang terakhir dari saya. Ya, jadi saya mulai dari judul ini. Judul dibilang saksi dan ahli. Jadi menurut saya secara ontologi dua istilah ini berbeda. Apakah saksi ahli atau saksi dan ahli? Ya, terhormat dan yang amat. Jangan kaget dulu, pelan-pelan. Jawab pelan-pelan. Terakhir nih, jadi pukulan terakhir bisa-bisa KO. Biasanya begitu.
Dari tadi lancar-lancar, sekarang satu pertanyaan saya mulai KO Ya. begitu. Bagaimana? Saksi dan ahli. Saksi dan ahli. Apa dari sisi ontologi bedanya di mana itu? Kan bicara filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi. Sekarang hakikat saksi dan ahli bedanya di mana? Ya, saksi dan ahli berbedanya. Kalau saksi adalah dia melihat langsung, dia merasakan langsung, dia mendengar langsung. Tetapi kalau ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian untuk kita bisa mendapat satu gambaran, menerangkan masalah yang terjadi agar bisa menjadi lebih terang. Jadi bukan saksi ahli, ahli saja. Ya, siap. Karena di HIR maupun itu dibilang keterangan saksi dan keterangan ahli, gitu. Ya, keterangan ahli dan keterangan saksi. Ya itu. Jadi ini penting karena di hukum itu ketika kita bisa membedakan mana dan garis miring atau dan atau itu saja bermasalah. Nah, karena itu saya masuk ke situ. Kalau sudah jelaskan bahwa saksi dan ahli, saksi itu orang yang melihat, ahli itu dia punya pengetahuan. Sekarang apa gunanya saudara bahas bahwa saksi di bidang hukum umpamanya? Jadi yang dapat saya jelaskan bahwa ada putusan yang menggunakan saksi, ada putusan yang menggunakan saksi dan ahli. Ada proses persidangan yang menggunakan saksi, ada proses persidangan yang menggunakan saksi dan juga ahli. Makanya ada kata dan atau kata atau. Kalau dan hanya menggunakan saksi tanpa ahli, sedangkan kalau atau menggunakan saksi atau ahli. Kalau dan berarti menggunakan saksi dan juga menggunakan ahli. Ya, pintar sudah tuh. Jadi yang saya maksud perlu dijelaskan baik-baik, jangan sampai dalam konotasi ini lalu orang menafsirkannya berbeda. Karena kalau dikatakan bahwa saksi itu orang yang melihat, orang yang tahu, tapi saksi ahli itu adalah orang yang punya pengetahuan khusus di bidang itu yang diminta untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan bidang keahliannya, terkait juga dengan masalah yang sementara dihadapi. Yang terakhir, ada lagi mau tanya atau tidak? Satu lagi atau cukup? Cukup, Pak Prof. Saya KO duluan, Pak. Ya, kalau cukup saya cukup. Saudara boleh kembali ke tempat sambil kami menunggu hasil ujian saudara. Silakan. Itu yang dibilang pukulan terakhir ambil KO itu. Ya, sidang saya skor 5 menit untuk kita bahas hasil ujiannya.
Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Saya cabut. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Silakan Wakil Direktur Bidang Akademik untuk membacakan hasil. Terima kasih Ketua Sidang. Saya akan membacakan. Sebentar belum dibaca. Saya minta Prof. Venus kembali ke mimbar akademik. Baik, saya akan membacakan hasil ujian promosi hari ini. Surat keputusan Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Patimura nomor 003-13.1.9.3/DP/2001 tentang yudisum dari Lady Frans Patina Sarani. Pada hari ini Senin 6 Desember 2021 Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Patimura yang dibentuk dengan keputusan Rektor Universitas Patimura nomor 1691/UN13/SK/2021 tanggal 3 Desember 2021 telah melaksanakan ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum atas nama Lady Frans Patina Sarani. Setelah melihat dan memperhatikan semua nilai yang diperoleh mulai dari permulaan studi di Pasca Sarjana Universitas Patimura program Doktor Ilmu Hukum, maka sesuai ketentuan ujian yang berlaku, Dewan Penguji Pasca Sarjana Universitas Patimura program Doktor Ilmu Hukum mengambil keputusan bahwa mahasiswa yang diuji Lady Frans Patina Sarani NIM 13691018007 lahir di Ambon 22 Juni 1964 program studi Doktor Ilmu Hukum dinyatakan lulus dengan IPK 3,83 predikat sangat memuaskan dan seterusnya diperkenankan memakai gelar doktor dalam ilmu hukum. Ambon 6 Desember 2021, Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Patimura, Ketua Profesor Dr. MJ Sapteno SHM Hum, Sekretaris Profesor Dr. SN Mirahua SHM. Demikian. Penyerahan ijazah oleh Ketua Sidang kepada Dr. Lady Frans Patina Sarani, SE, ST, SH, MH, dipersilakan mengambil tempat di depan. Saudara Dr. Lady Frans Patina Sarani, SE, ST, SH, MH. Habis ini tambah apa lagi? Saya mempersilakan saudara untuk menyampaikan kesan dan pesan yang amat terpelajar Dr. Frans Patina Sarani, SE, ST, SH, MH selama mengikuti pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Patimura, program studi doktoral. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada yang pertama yang terhormat dan yang amat terpelajar Profesor Dr. MJ Sapteno SHM Hum sebagai Rektor Universitas Patimura, sekaligus sebagai penguji saya. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur ASW Retraubun MSc
sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Patimura. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. R.J. Akuen SHM sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Profesor Dr. S.E.M. Nirahua SHM sebagai Kaprodi Program Studi Doktor Ilmu Hukum sekaligus sebagai promotor saya. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Profesor Dr. Mustakir SHMH sebagai penguji eksternal saya. Dan yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. J.D. Pasal Besi SHM sebagai kopromotor sekaligus sebagai Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana Universitas Patimura. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. J.K. Matono Kota SHM sebagai kopromotor. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Profesor Dr. M. Juanda SHMH sebagai penguji. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. Aila Tureti SHMH sebagai penguji. Yang terhormat dan yang amat terpelajar penguji akademik Dr. Basra Tukonde SHMH dan Dr. Hadiba Sakrawajo SHMH. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada istri, anak, orang tua saya yang telah memberikan support dan juga telah memberikan atau menunjang saya sehingga saya dapat mengakhiri akan ujian sampai dengan ujian disertasi saya pada saat ini. Kemudian yang terhormat dan yang ucapan terima kasih saya ini juga saya berikan kepada Bapak Ibu dosen, staf, dan juga teman-teman seangkatan saya khususnya. Dan saya berdoa hanya Tuhan yang dapat membalas segalanya bagi Bapak Ibu, saudara semua yang dengan keras telah membimbing saya pada saat ini sehingga saya telah mengakhiri akan S3 saya di Universitas Patimura. Saya sangat bersyukur dan terima kasih. Saya juga bangga karena saya ada di tempat ini. Sebelum-sebelumnya saya juga tidak terpikir bahwa saya akan berkuliah di tempat ini. Tetapi dengan pertolongan Tuhan dan dukungan Bapak Ibu semua, maka saya masih bisa berada di tempat ini dan dapat menyelesaikan program S1, S2, S3 khususnya ilmu hukum di Universitas Patimura. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan pesan saya khususnya kepada teman-teman saya yang belum atau yang sampai sekarang masih berjuang untuk memperoleh gelar atau promosi S3 agar tetap gigih, kuat, dan jangan bosan karena saya tahu bahwa kampus Universitas Patimura adalah kampus orang bersaudara. Itulah sebabnya segala sesuatu bisa diselesaikan dan terselesaikan di kampus ini dan saya dapat mencontohkan saya sendiri bahwa saya dapat mengikuti pendidikan mulai dari S1, S2 sampai berakhir dengan S3 dengan tidak kurang satu apa. Sekali lagi saya puji Tuhan dan saya bersyukur. Terima kasih atas pengorbanan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu, khususnya para dosen dan juga semua staf akademisi yang ada di tempat ini sehingga saya dapat berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang berikut karena promotor sudah minta izin, maka saya serahkan kepada promotor, salah satu di antara Bapak Ibu untuk menyampaikan nasihat kepada yang amat terpelajar Dr. Lady Frans Patina Sarani. Silakan, Dok. Baik, terima kasih pimpinan sidang Profesor MJ Sapteno, para penguji Prof. Mustakir dan Prof. Mary, Prof. Doni, juga Direktur Pasca, Prof. Alex, dan Dr. Jid sebagai teman kopromotor. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mewakili Prof. Nirahua menyampaikan pesan bagi saudara Lady. Pertama, kami sebagai kopromotor bangga dalam perjalanan yang kurang lebih hampir 1 tahun lebih di tengah-tengah badai COVID, tapi kami masih bisa
bersama-sama membimbing Saudara Lady, dan hari ini semuanya selesai. Tetapi ada tanggung jawab yang harus saudara lakukan di hari-hari esok. Ada pepatah begini, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan sampai kamu bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Perjalanan studi saudara 4 gelar, S1, 1 gelar S2, dan 1 gelar S3 itu sebuah hal yang sudah saudara lakukan. Dan ke depan adalah bagaimana saudara melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan. Dan saudara sendiri yang tahu apa yang saudara lakukan. Pesan kami sebagai promotor dan kopromotor adalah hari ini saudara telah selesai kami bimbing, sehingga kami akan melepas saudara bersama Pak Rektor dan seluruh jajaran universitas dan pasca sarjana untuk mengabdi di tengah-tengah kehidupan. Ilmu yang saudara dapat itu baru sebahagian dari ilmu yang nanti ditemukan dan saudara lakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, karena itu lengkapilah ilmu yang ingin saudara lakukan di tengah-tengah masyarakat itu, sehingga kualitas diri, kualitas institusi itu menjadi bagian yang saudara bawa. Tidak mungkin saudara mempermalukan alma mater, institusi dalam pengembangan diri dan pengembangan ke depan. Ya, karena itu harapan kami adalah biarlah apa yang saudara ingin lakukan, lakukanlah sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Asalkan dengan bertumpu pada kemampuan diri dan objektivitas kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih bagi keluarga Patina Sarani, Ibu Yani dan anak-anak atas dukungan pada Pak Lady yang hari ini telah selesai. Luar biasa. Terima kasih juga kepada Prof. Musakir yang jauh-jauh dari Makassar datang, ada bersama dengan kami karena selama ujian promosi doktor di masa pandemi, Prof. Musakir mungkin satu-satunya guru besar yang hadir di sini. Gitu. Yang lainnya kita online. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih bagi Pak Rektor, Pak Direktur, Pak Sarjana, Pak Dekan, dan para penguji, Prof. Mary, Dr. Doni, dan 2 penguji akademik kita, Dr. Basra dan Dr. Giba. Terima kasih atas waktu. Demikian juga terima kasih kami pada Dr. Eti, Sabua, waktu yang disediakan bagi kita ada di sini sebagai bagian dari alumni pasca sarjana. Kami tetap merasa bangga bahwa Pak Eti ada di kami. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat buat Pak Lady atas gelar baru. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Ya, tadi saya manfaatkan hak saya sebagai ketua. Tapi saya mau menyampaikan sesuatu sebagai rektor. Yang terhormat Pak Profesor Musakir yang bisa hadir pada saat ini, Bapak Ibu Pak Direktur dan juga Pak Dekan, para penguji, para kopromotor dan promotor, para penguji dan juga penguji akademik. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk memenuhi undangan ini, terutama Prof. Musakir, karena syaratnya kalau tidak ada penguji eksternal, ujian ini tidak sah. Kehadiran dari Prof. Musakir adalah bentuk pengakuan dari ilmuwan universitas lain, fakultas hukum di luar Unpati, bahwa proses ujian doktor di Unpati itu bukan abal-abal, bukan asal-asalan. Malah kemarin kami melakukan untuk 2 orang itu live streaming, sehingga bisa ditonton oleh semua orang. Itu penting karena kami melaksanakan program ini berdasarkan surat keputusan Menteri itu adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mendapat pengakuan di masyarakat. Ini penting saya sampaikan. Yang berikut, Saudara Lady, karena titel saudara sudah cukup banyak, menurut informasi katanya Ibu juga sementara kuliah di Fakultas Hukum ya?
Benar, Ibu Pak. juga tidak mau kalah sama Bapak. Bisa juga masuk Fakultas Hukum, Ekonomi, apa supaya ada. Ya. Dan Pak Dekan sampaikan bahwa Ibu juga masih kuliah di Fakultas Ekonomi. Mungkin karena Ibu mahasiswa jadi sampaikan terima kasih, saya tidak mengucapkan apa dukungan macam-macam tadi ke Ibu. Coba sudah doktor kan Ibu cuma ST, nanti mungkin 3 tahun lagi baru SH, jadi lady cuma sampaikan terima kasih, saya tidak memberikan satu penghormatan karena selama ini mendukung saudara lady. Lalu anak-anak di mana? Anak-anak di mana? Ya, 2 ya. Oh ya. Ya. Jadi karena Papa sudah doktor, jadi anak-anak juga harus secepatnya doktor, kalau tidak kalah untuk Bapak. Ini dorongan. Jadi mudah-mudahan ke depan ada yang lebih tinggi lagi atau sama minimal dengan Bapak di bidang hukum untuk doktor dalam bidang hukum. Dan saya mohon maaf apabila selama proses perkuliahan ini mungkin ada hal-hal yang kurang yang dilakukan oleh para dosen, semestinya tidak minta maaf karena itu proses pendidikan. Tetapi tentunya sebagai manusia ada saja yang kurang. Mudah-mudahan itu tidak menjadi sesuatu yang tidak berkesan kepada dalam proses ini. Dan tolong informasikan kepada yang lain bahwa kuliah di Unpati kondisinya seperti itu dan pelayanannya seperti itu. Terima kasih juga kepada keluarga Tanir yang sudah hadir, Pak Dr. Eti Saurua dan juga teman-teman yang lain. Ada hadir tadi juga teman-teman seangkatan yang belum juga selesai. Saya mohon cepat-cepat karena sekarang kita sudah pakai sistem. Jadi sistem drop out itu dengan sendirinya ketika melewati tahun ke-7 dengan sendirinya nama terhapus dari Universitas Patimura. Sehingga tidak lagi saya umumkan di media, nanti ada yang bilang saya melanggar hak asasi manusia. Karena memang begitu kondisinya. Sistem sudah membaca sendiri siapa yang terlambat, silakan terlambat dan terhapus dengan sendirinya. Ini kita sudah mengatur seperti itu, oleh karena itu yang belum selesai secepatnya selesai. Dan kalau semakin lama, tadi direktur bilang ke saya, ada banyak tunggakan, pada akhirnya pusing sendiri untuk membayar tunggakan-tunggakan itu. Jadi secepatnya selesai, mengikuti lady ini 3 tahun ya, 3 tahun. Ya, 3 tahun lebih. Dan mengapa tidak mendapatkan hukum laut? Karena melebihi tahun. Itu. Ini penting karena lebih cepat, lebih baik, kata Pak SBY. Karena lewat, maka nilainya 38 sekian dengan nilai A, tetapi tidak bisa mendapat gelar cum laude karena batas waktunya, melewati batas waktu yang tentukan. Jadi 3 kemarin itu mestinya cum laude, tapi tidak bisa. Juga nilainya kalau ada yang mengulang atau B, maka tidak bisa mendapatkan nilai, mendapatkan predikat cum laude. Itu syarat yang kami sampaikan pada saudara sekalian supaya orang tidak mengira oh nilainya 3,8 sekian, kok nilainya sangat memuaskan karena melebihi 2,5 tahun. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan kepada sekalian. Selamat sekali lagi kepada keluarga Patina Sarane Taner dan semua keluarga yang punya hubungan dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua di siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Patimura kepada promotor, kopromotor, dan penguji eksternal. Untuk itu kepada promotor, penguji eksternal, dan kopromotor dipersilahkan untuk mengambil tempat.
Sidang terbuka ujian promosi Doktor Universitas Patimura ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka saya menutup secara resmi ujian terbuka promosi doktor atas nama Dr. Lady Frans Patina Sarane di hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Sesudah ini bisa mendaftar untuk wisuda. Ya Pak. Kalau tidak berarti April. Jadi silakan. Siapa? Penutupannya besok. Dr. Lady Frans Patina Sarani, SE, ST, SH, MH, bersama keluarga dipersilakan mengambil tempat untuk berfoto bersama, dilanjutkan dengan menerima ucapan selamat oleh Ketua Sidang, promotor, kopromotor, penguji, dan para undangan.